Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca pantun dulu ya. Pergi ke Jakarta naik pesawat, jangan lupa beli tiketnya. Indonesia akan kian bermartabat jika Anies Baswedan menjadi presidennya. Kita saat ini berbicara terkait dengan martabat ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kita dalam bernegara saat ini sedang terjadi demoralisasi. Saat ini sedang terjadi demoralisasi dalam seluruh institusi politik, institusi demokrasi, institusi pemerintah, institusi penegak hukum. Fenomena Sambo ya, ini bisa menjadi gunung es. Fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu adalah yang kelihatan itu hanya sedikit, tapi kejadian yang sebenarnya itu banyak. Saya ngomong ini adalah sebuah fenomena gunung es, dan kemudian ternyata juga diikuti dengan berbagai peristiwa yang dalam bahasa saya tadi adalah demoralisasi bernegara. Kemudian ada peristiwa di Kanjuruhan, itu tidak ada lawan, namun cara menyelesaikannya adalah dengan cara kekerasan, dengan menyemprotkan gas air mata, dan korbannya sungguh luar biasa. 131 orang meninggal, belum yang mengalami cacat tetap. Mata bisa terserang retinanya, dan sekarang masih banyak yang pembuluh darah di mata itu rusak sehingga pecah dan matanya menjadi merah. Kemudian peristiwa itu diikuti dengan adanya seorang Kapolda ditangkap karena bukan hanya mengkonsumsi narkoba, namun termasuk yang mengedarkan, menjual, dan tidak main-main, sebanyak 5 kg. Dan itu mestinya menjadi barang bukti dan kemudian diambil dan dijual dalam rangka untuk memperkaya diri. Kembali pada apakah itu yang terjadi hanya pada 3 peristiwa itu, maka menurut saya itu adalah fenomena gunung es. Jadi terjadi demoralisasi. D itu adalah penurunan secara moral, secara etik. Dan itu tidak hanya terjadi pada penegak hukum di kepolisian. Di DPR terjadi demoralisasi. Kita sungguh prihatin pada saat Undang-Undang KPK itu direvisi. KPK itu adalah institusi produk hasil dari gerakan mahasiswa yang korbannya sangat banyak, dan kemudian menghasilkan institusi KPK yang sangat independen, sangat dipercaya. Dan tugas DPR itu adalah sebagai perwakilan rakyat untuk menjaga agar marwah KPK itu tetap pada tracknya. Yang terjadi justru sebaliknya, melucuti kewenangannya untuk diperlemah. Ini demoralisasi politik yang luar biasa. Tugas wakil rakyat mewakili rakyat, namun ketika dia duduk di DPR tidak menyuarakan kepentingan
masyarakat. Dan terpilihnya Firly Bahuri, ya. Terpilihnya Firly Bahuri itu dipilih oleh Komisi 3. Yang hadir ketika itu ada 56 anggota DPR di Komisi 3. Dan seluruh anggota DPR Komisi 3 itu memilih Firly. Dan Firly itu ketika itu diketahui dan terbukti melanggar etik. Dia sebagai salah satu deputi ada di KPK. Orangnya bermasalah secara moral, secara etik, akan tetapi mengikuti seleksi dan lulus dan dipilih. Dan mayoritas, bukan hanya mayoritas, seluruh anggota DPR Komisi 3 itu memilihnya. Ini aneh. Ketika Undang-Undang KPK direvisi, mahasiswa demonstrasi di seluruh Indonesia dan semuanya turun jalan. Ada jutaan mahasiswa dan itu dianggap angin lalu. Partai politik juga tidak ada yang menyuarakan kepentingan publik itu. Padahal fungsi partai politik itu adalah untuk melakukan agregasi kepentingan masyarakat. Dalam rangka apa? Menghubungkan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat untuk dituangkan dalam satu kebijakan-kebijakan negara melalui produk-produk hukum kalau di DPR. Nah, pasca undang-undang KPK seperti Pandora, kotak Pandora. Kemudian ada undang-undang Cipta Kerja, ya. Kemudian ada undang-undang Minerba. Kemudian ada undang-undang Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi itu masa jabatannya adalah 5 tahun. 5 tahun. Dan sekarang itu menjadi 15 tahun. Dan atau ketika umurnya sudah 70 tahun dia akan pensiun. Coba 15 tahun menjadi hakim. Pada saat dia terpilihnya itu adalah karena tarik menarik kepentingan politik, apalagi hakim MK itu adalah utusan dari pertama dari presiden, produk politik. Kedua adalah utusan dari DPR, produk politik. Yang ketiga adalah utusan dari MA. Perlu difahami, Mahkamah Agung itu adalah produk politik karena anggota Hakim Agung itu dipilih oleh Komisi 3. Nah, sehingga sekarang yang politik ini menjadi luar biasa. Dan problem yang ada di hilir ini adalah hulunya adalah politik. Adalah politik. Nah, karena itu kalau ingin membenahi bangsa ini, maka adalah dengan pendekatan politik. Nah, karena itu kami berusaha untuk mengurai problem-problem ini, bahwa karena kita memiliki calon yang namanya Anies Baswedan, kita berharapkan ada perubahan-perubahan ke depan. Karena melihat rekam jejak Anies Baswedan itu memang dia memiliki kapasitas untuk melakukan suatu perubahan-perubahan tersebut. Saya sudah buat tulisan, ya. Mungkin saya baca. Bisa tidak setuju, ya. Bisa setuju. Nanti untuk bisa berdiskusi. Zulfan Linda itu kan mengatakan bahwa Anies Baswedan ini adalah antitesis dari Jokowi. Antitesis artinya yang berseberangan. Kalau tesa atau tesis ke tesis itu berarti mengiyakan apa yang ada dalam Jokowi, kemudian diiyakan begitu saja oleh penerusnya. Tentu dalam ini yang
kalau menurut Hendro Satrio, dia mengatakan bahwa Pilpres yang akan datang itu akan diikuti oleh calon Anies Baswedan melawan non Anies, berapapun pasangannya. Pasangannya mau 4 mau 3, itu adalah Anies melawan non Anies. Anies adalah pihak pro perubahan, kemudian non Anies adalah pihak status quo. Status quo itu apa? Status quo itu adalah keadaan saat ini. Keadaan saat ini. Kalau pro status quo, keadaan saat ini dibiarkan, maka sebenarnya kerusakan itu secara gradual akan semakin terpuruk, dan ini akan kian terjadi demoralisasi bernegara. Sekarang sudah terjadi. Kalau status quo yang terpilih, maka demoralisasi itu akan sampai pada titik nadir. Dan pada saat itu akan terjadi krisis besar. Dan ketika terjadi krisis besar, akan ada gerakan-gerakan rakyat. Dan pada saat tidak ada pemimpin-pemimpin kuat yang ada di situ, maka akan terjadi chaos. Pada saat terjadi chaos, maka siapa yang kuat, dia akan menguasai negara. Dan pada saat itu pula, maka tentara bisa jadi mengambil alih kekuasaan negara untuk mengamankan negara. Nah, karena itu perubahan secara konstitusional itu harus ditradisikan. Karena apa? Perubahan politik di Indonesia itu dilakukan tidak secara konstitusional, namun secara inskonstitusional. Dilakukan di luar parlemen, tidak melalui pemilu. Pak Harto hasil pemilu tahun 97 itu dilantik menjadi presiden tanggal 20 Oktober tahun 97. Dalam hitungan bulan Pak Harto turun atau mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 98. Hanya berapa bulan itu? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, hanya 7 bulan. 7 bulan. Hasil pemilu yang legitimate akan tetapi terjadi krisis moneter, dan itu mendelegitimasi kekuasaan politik dan kemudian menjadi sebuah gerakan viral sosial di dalam masyarakat, dan itu membuat kesadaran rakyat sehingga terjadilah gerakan reformasi. Nah, karena itu kalau presidennya itu nanti ke depan non Anies, maka berarti status quo diganti dengan status quo. Tesa diganti dengan Tesa juga. Ya, Tesa diganti dengan Tesa. Dan ini berbahaya. Dalam pendekatan dialektika Hegel, ya. Ini Mas Dodi ini kelotok mungkin teorinya, ya. Teori dialektika. Ya. Cara-cara Plato juga harus dialektika, ya, agar menghunjam di dalam pikiran dan teringat. Itu harus memang selalu diadakan suatu diskursus, ya, diskursif. Karena itu menurut Habermas, dia mengatakan bahwa sebuah kebijakan publik itu sebelumnya harus berangkat dari kongko-kongko seperti ini, membicarakan persoalan-persoalan publik, dan kemudian apa yang kita bicarakan direkomendasikan kepada pembuat kebijakan publik, dan pembuat kebijakan publik tinggal untuk memutuskan kemauan publik itu akan seperti apa. Karena yang kita omongkan di sini adalah murni tanpa kepentingan apapun kecuali untuk kepentingan negara. Kalau yang ngomong untuk elit-elit itu belum tentu untuk kepentingan negara. Tapi kalau kita mau ngapain? Istri saya tuh ngapain? Ikut-ikut dukung Anies Baswedan, wes turun di rumah, kan gitu. Mau dapat apa? Ya, berharap untuk apa? Kita ini orang desa lah namanya, orang desa, jauh dari Jakarta. Berharap sesuatu yang terlalu jauh, ya. Nah, karena itu kita bergerak di sini. Ini adalah dalam rangka kita ikut bertanggung jawab, bahasanya Anies Baswedan. Kita ikut bertanggung jawab. Kita sebagai warga negara, ya. Nah, kembali kalau Zulfan Lindan itu kan mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah sebagai antitesis
berseberangan. Kalau benar berseberangan itu berarti menegasikan yang sebelumnya. Kalau menegasikan sebelumnya itu sudah menjadi tradisi politik di tanah air. Jadi tesis antitesis. Soekarno dijatuhkan oleh siapa? Soeharto. Itu adalah tesis antitesis, dan kemudian Soeharto sebagai presiden itu berseberangan jauh dengan orde sebelumnya, dan bahkan seluruh orang yang terlibat di 13 PKI ketika itu dihabisi hak-hak politiknya. Bukan hak-hak untuk hanya orang yang terlibat, namun anak-anak keturunannya. Ya, ini adalah sebuah demoralisasi hak asasi manusia. Karena apa? Ini terjadi karena tesis kemudian antitesis. Nah, setelah Pak Harto juga seperti itu. Pak Harto juga seperti itu. Pak Harto jatuh, kemudian lahir reformasi. Dan perubahan-perubahan besar di Indonesia itu senantiasa dilakukan di luar konstitusional, di luar parlemen. Parlemen hanya desa-desa akhirnya bergerak. Padahal negara demokrasi yang normal itu mestinya seluruh gerakan perubahan itu ada di parlemen, dan parlemen itu menyuarakan kepentingan publik. Dan saat ini parlemen sudah tidak menyuarakan kepentingan publik karena banyak kooptasi, dan bahasanya Habib tadi ada oligarki, ya. Oligarki itu apa? Oligarki adalah sekelompok kecil orang, hanya beberapa orang yang menentukan seluruh aspek kebijakan negara mau dibawa kemana. Ya, ada dua oligarki menurut Jeffrey Winters: oligarki ekonomi, oligarki politik. Oligarki politik itu ya ketua-ketua umum partai politik itu. Ada berapa? Ada 9 yang di parlemen. Mereka berkuasa, mereka bisa mengatur segalanya. Seandainya mereka bersekongkol sekarang ini untuk hanya mencalonkan satu calon, bisa terjadi. Apalagi 8 partai politik sudah bergabung dengan pemerintah, bisa mencalonkan sendiri. Namun kita bersyukur ya, Nasdem ini ya, nah dalam bahasa Jawa itu ngono ya ngono, ning aja ngono. Meskipun dia di partai politik itu tidak tega dan bersuara, namun ketika memperoleh gelar Dr. Honoris Causa di Erlangga kalau salah ya, dia sangat berani untuk menyatakan seolah-olah dia itu adalah seorang akademisi, dan kemudian ternyata itu diaktualisasikan melalui dukungan dan pendeklarasian terhadap Anies Baswedan. Prediksi saya Demokrat dan PKS itu akan bergabung sehingga ada 3 partai politik. Karena apa? 2 partai politik itu mau kemana-mana ya terhambat semua. Demokrat hambatan ke PDIP, ada hambatan psikologis antara SBY dan Megawati. PKS sudah ditutup pintu oleh PDIP, tidak bisa kemana-mana. Maka 3 partai politik itu dalam bayangan saya kemungkinan besar dan 99% akan mencalonkan Anies sebagai presiden. Dan nanti KIB di detik-detik akhir bisa bergabung, bisa tidak. Saya sudah berkomunikasi dengan elit Golkar di Jawa Tengah bahwa setidak-tidaknya nanti karena untuk menyelamatkan koktail efek atau efek ekor jas Pilpres dan Pileg, maka Golkar itu tetap akan mencalonkan calonnya sendiri. Dalam rangka apa? Menyelamatkan DPR-nya. Sebab kalau Golkar ujuk-ujuk sudah tidak mencalonkan Erlangga, dikhawatirkan nanti suara di Pileg bisa jatuh. Dan kemudian dalam tahap kedua itu baru dia akan melakukan suatu dukungan. Perlu diingat bahwa calon kita nih Anies Baswedan ketika head to head selalu menang. Itu presidennya seperti itu. Tidaknya pertama ada presiden di DKI ketika melawan siapa? Ahok. Ketika itu ada 3 pasangan, Ahok memperoleh 42,9%,
Anies hanya 39, sekitar 9%. Kemudian AHY memperoleh sekitar 17%. Ketika terjadi head to head tahap kedua, suara Ahok itu turun dari 42,9% menjadi 42,0 sekian persen. Artinya apa? Pemilih Ahok itu beralih kepada Anies Baswedan. Faktornya apa? Faktornya adalah karena faktor kekuatan individu Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan itu memiliki 3 hal sekaligus. Pertama adalah gagasan, yang kedua adalah narasi, yang ketiga adalah karya. Nah, kembali kepada teori dialektika, bahwa kalau Indonesia ini hanya tesis antitesis, kultur politik kita akan seperti ini terus. Memang untuk bisa meraih kemenangan itu harus berhadapan-hadapan, dan nanti ketika menang memang hancur-hancuran, dan seolah-olah lawan itu akan menjadi musuh. Dan lawan itu tidak harus musuh. Saya lawan badminton dengan orang, bukan musuh. Tapi di Indonesia lawan politik itu dianggap sebagai musuh. Padahal kita ini sudah mendeklarasikan sebagai bangsa. Bangsa itu apa? Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kemauan bersama, tekad bersama untuk hidup bersama, mencapai tujuan bersama dalam suatu wadah yang namanya negara. Karena itu hadirnya negara bangsa itu adalah karena kerelaan para warga yang latar belakangnya beraneka ragam dalam rangka untuk hidup bersama, dan hidup bersama dengan berbagai macam latar belakang itu telah diberikan contoh oleh Anies Baswedan di Jakarta, dan dia sukses untuk melakukan itu. Nah, saya termasuk yang membuat hipotesis ini terkait dengan bahwa Anies Baswedan itu adalah hipotesis, ya, hipotesis, sintesis, betul, sintesis, mohon maaf, hipotesis, hipotesa itu kan kesimpulan sementara, hipotesa, sintesa. Jadi mengapa saya katakan dia itu sebagai sintesa? Saya mengambil dari, dan dalam bahasa saya di sini ini adalah sintesa Soekarno dan Jokowi, ya? Dan Jokowi. Karena Anies Baswedan memiliki 3 kecakapan sekaligus. Ada gagasan, ada narasi, kemudian ada karya, ada kerja, ya. Kalau Bung Karno itu pemikir nggak? Pemikir. Bukunya banyak di bawah bendera revolusi. Dan dia termasuk penulis, sering dulu terjadi polemik kebudayaan, bahkan polemik Islam dengan Ahasa. Ya, ada bukunya. Dan dia juga seorang narator. Karena apa? Sebagai seorang orator. Dan kelemahan dari Bung Karno itu dia gagal untuk melakukan karya, untuk melakukan kerja. Ini hipotesis saya, Mas Dede. Jadi bisa salah, bisa benar. Pada saat Bung Karno itu, ketika dekret kembali kepada Undang-Undang 45, dan kemudian dalam sidang tahunan MPR tanggal 17 Agustus 1950 berapa itu? Dekret, habis dekret 59. Dia memproklamasikan adanya Nasakom. Nasakom itu apa? Nasional, agama, komunis.
Indonesia ini unsurnya ada 3 ini. Sejak zaman pergerakan, bahkan zaman pergerakan sebelum Indonesia ini ada, ide republik itu pertama kali siapa? Tan Malaka. Dia pertama kali membuat artikel, buat kolom, ya judulnya adalah Republik Indonesia. Dia sudah menyebut nama Republik Indonesia. Jadi adanya Republik Indonesia ini adalah legacy dari Tan Malaka, dan Tan Malaka itu adalah kader kiri, orang komunis. Nah, karena itu unsur besar di Indonesia itu ada 3. Pertama Islam, yang kedua nasionalis, yang ketiga komunis. Nah, itu kan ide besar, gagasan besar Bung Karno. Tapi gagal dalam implementasi. Kenapa gagal? Karena yang dipakai agama hanya kelompok tertentu dan tidak bisa meyakinkan kelompok agama yang lain. Ya, hanya Islam tradisional, sementara Islam modernis ditinggal dan menjadi oposisi di parlemen, dan bahkan banyak yang ditahan. Termasuk bapak saya itu ditahan di Nusa Kambangan selama 5 tahun. 5 tahun oleh Bung Karno. Termasuk Hamka itu ditahan oleh Bung Karno selama 5 tahun, dan karena ditahan oleh Bung Karno kemudian menghasilkan tafsir. Dan di penjara itu membuat tafsir, namanya tafsir apa? Tafsir Al-Azhar. Namun hubungan pribadi itu tetap dekat. Bung Karno dengan Hamka. Kalau Hatta ketika itu sudah mengundurkan diri ya. Hubungan Bung Karno dengan Hamka itu masih dekat secara pribadi, meskipun secara politik itu luar biasa dipenjarakan, dan Hamka tidak dendam. Dan Bung Karno ketika mau meninggal berpesan agar nanti yang mengimami sholat jenazah itu adalah Hamka, dan fakta kemudian Hamka yang imam sholat jenazah atas Bung Karno yang dulu ada suatu perbedaan prinsip. Di tengah perjalanan ini, dalam tafsir sejarah saya, Bung Karno ditelikung oleh Partai Komunis Indonesia, kemudian terjadi pemberontakan G30 PKI, dan kemudian Bung Karno bisa jatuh, ya, bisa jatuh. Nah, tafsir-tafsir itu sangat banyak. Yang pasti bahwa Bung Karno tidak berhasil untuk membangun sebuah gagasan besar, yaitu menyatukan nasionalis, agama, dan komunis. Dan kemudian lahirlah Soeharto menjadi antitesis. Kemudian Soeharto setelah 32 tahun juga mengalami pembusukan politik, pembusukan kekuasaan, dan kemudian juga terjadi arus gelombang reformasi, kemudian antitesis lagi. Nah, sebenarnya pada saat awal-awal ada Gus Dur dan Megawati, meskipun Gus Dur itu diturunkan secara konstitusional dan sekarang masih dendam perasaan politik. Dan kemudian ada setelah itu tesis antitesis itu masih terjadi. Ketika Megawati diganti dengan SBY, terjadi antitesis juga. Apalagi setelah itu, coba sama-sama mantan presiden, hubungan pribadi, meskipun secara politik berbeda, itu mengenai dalam hubungan pribadi dan berjabat tangan saja tidak bersedia. Ini tidak patut untuk kita contoh, ya, tidak patut untuk kita contoh. Dan kemudian SBY diganti dengan Jokowi juga antitesis, sehingga narasi-narasi di pemerintahan ini terhadap pemerintahan sebelumnya pasti narasi-narasi yang miring, ya. Dan kemudian apakah pasca Jokowi ini juga terjadi antitesis atau tesa ke tesa antitesis, atau
tesa, antitesis, kemudian menjadi sintesa. Karena berkali-kali sudah tesa, antitesis, mestinya itu kemudian ke sintesa. Sintesa itu semacam jalan tengah untuk mencari satu kebenaran, ya. Nah, karena itu saya memiliki pendapat bahwa Anies Baswedan adalah sintesa, bukan antitesis. Dalam pidatonya di Nasdem, pidatonya apa? Ketika ditanya wartawan nanti programnya apa? Ya, bahasa Inggrisnya apa? Continuity and change. Jadi bukan hanya perubahan, ya. Karena itu kalau kita salam perubahan gitu aja sebenarnya kurang pas. Namun untuk menggerakkan memang harus seperti itu, Mas Dede, ya. Tapi ada dua, continuity and change. Di keberlanjutan dan perubahan. Yang dilanjutkan adalah yang baik-baik, yang berpihak kepada masyarakat. Kemudian yang tidak berpihak masyarakat maka dibuka di tengah jalan, dan itu terjadi di DKI ketika Ahok atau gubernur sebelumnya itu membuat program reklamasi, dan itu diperuntukkan oleh orang-orang yang mempunyai uang, dan Anies Baswedan berani untuk membatalkan itu, memangkas kebijakan itu. Karena apa? Mempunyai satu alasan, kalau itu dibangun maka akan menjadikan Jakarta semakin banjir, karena air dari hujan itu adalah menuju ke laut, dan di lautnya itu dibentung dengan pulau-pulau. Maka itu otomatis akan menghambat air menuju ke laut, dan itu akan membuat banjir akan semakin kian menggenang. Itu alasan cari sisi lingkungan, sehingga karena dipandang bahwa itu akan merugikan kepentingan masyarakat, banyak berani untuk memangkas. Meskipun itu harus berhadapan dengan oligarki, ya. Nah, kembali kepada oligarki politik tadi, ya. Namun sebenarnya ada oligarki ekonomi. Oligarki ekonomi adalah orang-orang kaya yang hanya beberapa orang namun mampu untuk menentukan kebijakan-kebijakan negara. Pemilih di Indonesia itu katakan ada 200 juta. Kalau per orang itu unit cost biaya itu 200 juta, maka 200 ribu dikalikan 200 juta itu ada sekitar berapa triliun itu? Hitung Mas Dede. 200 juta, katakan tidak diambil 200 juta, kokean kan mengambil separuh aja sudah bisa. Diambil 150 juta orang, setiap orang itu unit cost pemilu itu 200 ribu. 200 ribu kali 150 juta itu sekitar 30 triliun. 30 triliun. Kalau APBN kita ini hampir 3.000 triliun. Untuk mengumpulkan orang-orang kaya agar membiayai itu, di mana rakyat ketika masih bisa dibayar dengan uang, dan itu pasti pengusaha ada yang mau. Dan itu kalau terjadi, maka oligarki ekonomi ini akan menguasai oligarki politik, dan oligarki politik ini bisa mengatur semuanya. Nah, itulah yang disebut dengan bahayanya oligarki. Akhirnya apa? Rakyat hanya ngaplo, ya, hanya ngaplo. Karena apa? Kebijakan-kebijakan negara, apalagi itu berupa proyek-proyek besar, itu bisa hanya menguntungkan kelompok-kelompok orang-orang kaya dan kelompok-kelompok politik. Dan itulah yang menjadikan Presiden threshold itu tetap dipegang 20%. Karena apa? Ini sangat efektif untuk menjaga kekuasaan di tangan para oligark ekonomi dan oligarki politik. Nah, rekam jejak Anies Baswedan ini mempunyai pertama keberanian
kepada para oligark. Keberanian tidak dalam arti negatif, namun Anies Baswedan itu tidak bisa diatur sesuai dengan kepentingan mereka, namun Anies Baswedan justru yang mengatur. Dan itu terbukti ketika dia memimpin Jakarta. Nah, sekira itu ya, kita karena itu ya, kalau tidak Anies siapa gitu ya, tidak Anies siapa. Dan Anies membutuhkan warga dari seluruh segmen, relawan-relawan dengan beraneka ragam latar belakang. Kalau tadi unsurnya adalah 3, saat Indonesia berdiri ada nasionalis, agama, dan kemudian komunis. Komunis sudah dibubarkan, namun secara ideologis bisa jadi masih, kena keturunannya juga masih. Uang itu 4 besar negara, 4 besar pemenang pemilu pada tahun 55. Maka jangan ada klaim bahwa Anies ini hanya didukung oleh kelompok tertentu. Maka Anies harus kita hadirkan dalam sebuah keberagaman. Fakta Anies itu hidup dalam keberagaman ketika dia menjadi AFS. AFS itu adalah utusan kebudayaan pelajar, pertukaran pelajar internasional, dan dia di Amerika. Dan dia karena mempunyai background religius Islam, maka dia AFS itu adalah diikutkan keluarga-keluarga. Saya pernah di Amerika 1 bulan, dan orang Amerika itu banyak yang ateis. Yang ketika saya do you trust the existence of God, ya? Yes, I do kan gitu ya. Tapi do you usually always go to church gitu ya? No, gitu ya. No. Jadi kegerisan sudah enggak ya. Mereka itu beragama hanya untuk ketika menikah dan ketika meninggal. Nah, Anies Baswedan itu diikutkan dengan keluarga religius. Kalau religiusnya di Amerika adalah Kristen, sehingga dia terbiasa hidup dalam pola hidup berhubungan dengan orang lain. Dan sejarah kehidupan bernegara, sejarah kehidupan manusia, apalagi sekarang negara bangsa, tidak ada negara bangsa yang menyatakan diri sebagai negara bangsa itu hidup sendirian hanya satu jenis latar belakang identitas. Pasti bermacam-macam. Maka mari kita dukung Anies ini dengan berbagai latar belakang itu, masing-masing kelompok untuk bisa mengaktualisasi nilai-nilai universalnya. Islam dengan nilai-nilai universal, Kristiani dengan nilai-nilai universal, sehingga bisa ketemu. Dalam bahasa Al-Qur'annya itu ada kalimatun sawa. Jadi ada istilahnya itu ada melting pot ya. Ada tempat untuk bertemu dari berbagai macam kelompok itu. Dan itu dibutuhkan. Dan yang bisa melakukan itu hanya Anies. Anies yang akan mampu untuk merajut sosial ini. Dan pembelahan sosial ini kami pandang Anies akan mampu melakukan itu. Di samping dia itu dekat dengan orang kanan, namun Anies juga sekitarnya itu banyak orang-orang kiri. Dan orang-orang tengah juga akan lebih banyak. Jadi tidak akan terjadi diskriminasi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dan tugas Anies ke depan pasca sudah terpilih itu harus melakukan edukasi kepada warga bahwa kita hidup dalam satu bangsa dengan beraneka ragam latar belakang identitas, agama, dan etnis, namun harus adalah dalam satu tujuan bernegara sebagaimana yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan saya sudah membeli buku Nurholis Majid tentang cita-cita dia bernegara. Saya sudah baca pada saat platform dia ikut konvensi di Partai Golkar dan kemudian jadi. Saya punya platformnya dan pikiran-pikiran Nurholis Majid nyaris sama dengan yang dipikirkan oleh Anies Baswedan. Maka saya itu berpikir akan nulis Anies Baswedan, Cak Nur, dan masa depan Indonesia. Insya Allah Anies Presiden. Anies. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.